Halo semua, selamat datang kembali di update video terbaru, di mana kali ini kita akan membicarakan salah satu pengetahuan dasar ilmu kedokteran, yaitu mekanisme replikasi DNA. Sebelum kita lanjut, perkenalkan saya Cecep, selamat datang di Ceherang. DNA merupakan molekul yang sangat penting bagi makhluk hidup. Hal ini dikarenakan DNA berisi informasi cetak biru dan program yang menjadikan sesuatu hidup, serta menentukan jenis apa makhluk hidup tersebut. DNA menentukan apa makhluk hidup itu bakteri, ayam, atau bahkan manusia. Oleh karena itu, DNA digandakan untuk diwariskan dari sel induk ke sel anakan dan dari individu induk ke keturunannya. Proses penggandaan DNA inilah yang dinamakan replikasi DNA. Adapun proses replikasi DNA ini terjadi di tiap sel, baik bakteri maupun eukariota. Untuk eukariota, proses replikasi DNA terjadi di inti sel. Selain itu, pada eukariota, khususnya manusia, proses replikasi DNA ini berlangsung saat siklus sel, yakni fase S dari interfase. Baiklah, sebelum kita langsung membahas mekanisme replikasi DNA, maka ada baiknya kita menyimak kembali tentang struktur dasar molekul DNA. Memahami struktur DNA ini penting agar dapat memahami bagaimana molekul DNA digandakan. Molekul DNA merupakan polimer, yang artinya molekul yang tersusun atas repetisi atau pengulangan gugus molekul yang serupa yang disebut monomer. Polimer ini analoginya seperti tasbih yang disusun dalam untaian biji-biji kecil berupa monomer. Adapun monomer dari DNA adalah asam nukleat. Asam nukleat dari DNA sendiri terdiri dari gugus gula deoksiribosa sebagai gugus dasar, gugus fosfat di atom karbon nomor 5, dan gugus basa di atom karbon pertama. Secara spesifik, asam nukleat dari DNA dinamakan asam deoksiribonukleotida. Asam deoksiribonukleotida ini dihubungkan secara kovalen dari atom karbon nomor 3 ke gugus fosfat dari monomer asam deoksiribonukleotida yang lainnya. Berbeda dari gugus fosfat dan gugus gula, gugus basa memiliki 4 variasi. Variasi gugus basa ini dikarenakan basa nukleotida terdiri dari 2 kelompok, yaitu purin dan pirimidin, yang masing-masing juga terdiri dari 2 jenis molekul. Basa adenin membentuk molekul monomer deoksiadenosin trifosfat, guanin membentuk deoksiguanosin trifosfat, timin membentuk deoksitimidin trifosfat, dan sitosin membentuk deoksisitidin trifosfat. Masing-masing satu molekul purin dapat berpasangan membentuk pasangan ikatan hidrogen dengan satu molekul pirimidin. Dalam hal ini, sitosin akan berpasangan dengan guanin dengan 3 ikatan hidrogen, dan timin akan berpasangan dengan adenin dengan 2 ikatan hidrogen. Apabila terdapat 2 untai DNA yang memiliki susunan selaras atau saling komplementer satu sama lain, maka akan membentuk struktur sekunder berupa bentuk double helix. Seperti kita ketahui, Watson dan Crick berhasil menemukan struktur double helix dari DNA ini, dan keduanya dianugerahi hadiah Nobel bidang fisiologi tahun 1962. Sekarang mari kita mulai membicarakan langsung tentang langkah replikasi DNA. Pertama harus diketahui bahwa DNA direplikasikan secara semi-konservatif. Artinya, DNA induk dibagi menjadi 2, kemudian DNA anakan akan terdiri dari setengah dari DNA induk, dan kemudian setengah sisanya merupakan sintesis DNA yang baru. Kita simak di gambar berikut yang dihasilkan dari scanning elektron mikroskop, di mana satu untaian DNA sirkuler dari bakteri sedang direplikasikan. Kita lihat bagaimana di gambar tersebut DNA direplikasikan secara semi-konservatif. Kemudian inilah yang terjadi di garpu replikasi, yakni tempat sintesis atau pembuatan DNA yang baru. Di sini ditampakkan garpu replikasi dari observasi mikroskop elektron beserta skema komponen proses replikasi tersebut. Seperti terlihat, proses replikasi berlangsung kompleks, melibatkan banyak komponen enzim, dan ada langkah yang berjalan secara berurutan, dan ada langkah pula yang berlangsung secara simultan. Mari kita lihat proses ini secara lebih detail. Pertama yang dibutuhkan adalah membuka struktur double helix. Kita ketahui sebelumnya bahwa secara alami, DNA akan membentuk struktur double helix. Struktur ini menyebabkan molekul DNA stabil. Namun, agar replikasi dapat berlangsung, maka struktur ini harus dibuka. Proses pembukaan struktur double helix ini dilakukan oleh enzim helikase.
Setelah double helix terbuka, maka enzim DNA polimerase dapat masuk dan menggunakan single strand DNA yang terbuka sebagai template pembuatan strand DNA yang baru. Adapun enzim helikase ini berbentuk seperti cincin yang terbentuk dari 6 subunit protein. Helikase ini akan mengelilingi single strand DNA dan kemudian dengan menggunakan energi dari ATP, helikase akan melaju dari 5 aksen ke 3 aksen sambil membuka struktur double helix. Pembukaan dari struktur double helix ini akan memungkinkan DNA polimerase untuk masuk ke single strand DNA. DNA polimerase merupakan enzim utama dari proses replikasi DNA. Enzim ini merupakan katalisator dari proses polimerisasi DNA. DNA polimerase akan menyusun strand DNA yang baru dengan menyusun satu persatu DNTP dengan bantuan template strand DNA induk. Perlu diingat bahwa agar DNA polimerase dapat menempel, juga dibutuhkan RNA primer yang dibentuk oleh RNA primase. Proses adanya helikase dan disertai bergabungnya DNA polimerase akan membentuk garpu replikasi. Kita lihat di gambar ini, kromosom DNA bakteri sedang dalam proses replikasi. Di kedua ujung DNA helix yang sedang dibuka ini dinamakan garpu replikasi, tempat utama terjadinya replikasi DNA. Dan seperti disebutkan sebelumnya, bahwa agar DNA polimerase dapat menempel di strand template DNA, terlebih dahulu dibuatkan RNA primer. Ini adalah gambaran di mana RNA primase menempel terlebih dahulu, kemudian membuat untayan pendek RNA primer. Setelah RNA primer terbentuk, RNA primase selesai bertugas, dan DNA polimerase akan mengenali RNA primer ini, dan akhirnya dapat menempel di single strand DNA template, dan memulai tugasnya untuk mensintesis anakan DNA yang baru. Inilah mekanisme dasar reaksi kimia serta struktur dari DNA polimerase. DNA polimerase berbentuk seperti tangan yang setengah menggenggam. DNA polimerase ini akan membentuk polimer DNA baru dengan substrat atau bahan dasar berupa 4 DNTP, yaitu DATP, DGTP, DCTP, dan DTTP. Awalnya DNTP akan masuk ke ujung 3 aksen dari DNA yang sedang dibentuk. Melalui fosfat energi tinggi dari DNTP, DNA polimerase dapat menggabungkan DNTP ke ujung OH membentuk ikatan fosfodiester gula fosfat. Reaksi ini dikatalisasi DNA polimerase berkat perubahan konformasi enzim saat DNTP masuk ke situs aktif dari enzim. Setelah berhasil digabungkan, terbentuk ikatan DNA baru dan 2 fosfat akan dikeluarkan. Melalui proses ini, DNA baru tumbuh dari ujung 5 ke ujung 3. Selain sebagai enzim pembentuk DNA, DNA polimerase juga dapat melakukan proses editing. Jadi, akibat adanya dinamika ikatan kimia dalam molekul DNTP, memungkinkan adanya kesalahan pemasangan. Untungnya kesalahan ini dapat cepat terdeteksi, dan DNA polimerase dapat melakukan editing atau perbaikan kesalahan. Perbaikan kesalahan ini dilakukan di tempat yang berbeda dari situs katalitik replikasi. Pada intinya, nukleotida yang salah nanti akan dikenali dan dikeluarkan dari strand DNA yang baru. Dengan kemampuan ini, proses replikasi DNA dapat lebih presisi sehingga mencegah kesalahan penyalinan DNA. Nah, arah replikasi DNA bergerak dari ujung 5 ke 3. Namun kita tahu bahwa 2 pita DNA template memiliki 2 arah yang berlawanan. Satu template dinamakan leading strand karena arah replikasi searah bukaan helikase. Contohnya dalam gambar, helikase arah ke kanan dan replikasi di template ini juga ke kanan. Adapun strand komplementnya memiliki arah kebalikan, yaitu di gambar ini di kiri. Strand ini dinamakan lagging strand. Akibat arah replikasi yang berlawanan dengan arah helikase, maka di lagging strand DNA yang baru dibentuk tidak sebagai satu pita yang utuh, namun berupa fragmen DNA. Fragmen ini dinamakan fragmen Okazaki. Adapun proses replikasi di lagging strand ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembentukan RNA primer oleh RNA primase, berbeda dari leading strand yang pembentukan RNA primer hanya 1 kali. Di lagging strand, RNA primer dibentuk beberapa kali. Setelah dibentuk RNA primer, maka DNA polimerase akan masuk. Karena terdapat beberapa RNA primer, maka DNA baru yang disintesis berbentuk fragmen, sehingga terjadi pembentukan fragmen Okazaki. Setelah itu, RNA primer akan dibuang dan diganti dengan DNA. Kemudian pada akhirnya, fragmen ini kemudian akan digabungkan oleh DNA ligase
sehingga membentuk produk hasil satu pita DNA baru yang utuh. Nah, begitulah proses replikasi dari sintesis dari DNA. Akan tetapi tunggu dulu, kita belum selesai membahas mengenai proses replikasi DNA. Hal ini dikarenakan terdapat protein lain yang tidak berhubungan langsung dengan proses replikasi, tetapi sangat penting agar proses replikasi dapat berlangsung dengan lancar. Pertama adalah clamp holder. Kita tahu di garpu replikasi bekerja banyak sekali protein. Ada helikase, DNA polimerase, RNA primase, dan lain-lain. Nah, agar enzim tersebut dapat bekerja beriringan, maka ada protein pemersatu yang dinamakan clamp holder. Hal ini memungkinkan enzim tadi bekerja sebagai satu unit. Protein berikutnya adalah single strand DNA binding protein atau SSB. Single strand DNA yang dibentuk oleh helikase dapat membentuk struktur double helix parsial yang disebut hairpin. Hairpin ini dapat mengganggu proses replikasi. Untuk mencegah terjadinya hairpin ini adalah tugas dari protein SSB, sehingga single strand dapat lebih stabil dan replikasi berjalan dengan lancar. Kemudian ada masalah lain. DNA helikase akan membuka DNA seperti sebuah tambang, lalu di tengah tambang itu kita urai. Saat tambang itu semakin terbuka, maka muncul tension atau tekanan, sehingga pada akhirnya kita akan semakin kesulitan mengurai tambang tersebut. Begitu juga pada proses pembukaan double helix DNA. Tekanan atau tension tersebut akan muncul dan dapat menghentikan proses replikasi DNA. Terdapat protein berupa enzim khusus untuk mengatasi tension ini, yaitu topoisomerase 1. Enzim ini akan memotong satu ikatan gula fosfat dari untaian double helix. Berkat potongan ini, DNA akan bisa memutar, mengurangi gaya tension yang disebabkan oleh helikase. Saat DNA selesai memutar, maka topoisomerase 1 akan mengembalikan ikatan gula fosfat yang sebelumnya diputus. Kemudian dapat pula DNA membuat simpul. Untuk mengatasi simpul ini, ada enzim topoisomerase 2. Enzim ini mengenali tempat terjadinya simpul, kemudian memotong keseluruhan dua ikatan gula fosfat di double helix, dan menggerakkan satu untaian DNA yang lain melewati celah yang ditinggalkan, dan setelah itu akan menggabungkan DNA yang tadi dipotong. Dengan cara ini, maka simpul yang dibentuk oleh DNA akan hilang. Tadi disinggung bahwa DNA polimerase berfungsi sebagai editor, mendeteksi kesalahan dan kemudian memperbaiki kesalahan tersebut. Namun kesalahan juga dapat terlewat oleh DNA polimerase. Kesalahan ini dapat diperbaiki oleh sistem pendukung lain, yaitu sistem proofreading. Terjadinya kesalahan ini salah satunya adalah karena fenomena tautomerik, di mana molekul dapat berubah menjadi bentuk lain karena pergerakan elektron dalam molekul tersebut. Di gambar ini misalnya sitosin dan adenin dapat berubah dari bentuk amino menjadi imino. Akibat perubahan ini, sitosin dapat secara salah dipasangkan dengan adenin dan terlewat dideteksi oleh DNA polimerase. Karena perubahan tautomerik ini bersifat sementara, maka molekul dari bentuk imino tadi akan berubah kembali menjadi bentuk amino. Saat perubahan ini terjadi, maka ikatan hidrogen yang salah tadi akan hilang dan memunculkan struktur seperti bentol atau nik di DNA. Nik ini kemudian dikenali oleh protein MUT5, di mana bekerjasama dengan MUT-L, fragmen DNA yang salah ini kemudian akan dibuang. Hasilnya adalah adanya fragmen yang hilang, namun kemudian akan disintesis ulang sehingga DNA yang utuh dan benar dapat diperoleh. Dengan berbagai protein dan sistem yang disebutkan tadi, maka dapat kita pahami bahwa proses replikasi DNA berlangsung kompleks. Kita lihat bagaimana gambar mikroskop elektron betapa kompleks proses replikasi DNA ini. Semuanya berada dalam satu kesatuan menjalankan fungsi replikasi DNA dan memastikan proses tersebut berjalan efisien namun memiliki akurasi yang handal. Akhirnya sampai juga kita di penghujung dari episode Cahayarang kali ini. Apabila Anda senang dengan tema di kanal Cahayarang ini, jangan lupa memberi dukungan dengan subscribe, like, serta apabila ada bahasan atau masukan dapat disampaikan melalui kolom komentar di video ini. Saya Cecep undur diri dan sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang.